Halo, selamat datang di Under Podcast. Kali ini saya kedatangan teman dekat saya. Teman ketemu gede, cuman kita emang akrab banget nih. Di sini kita akan membahas semua pembahasan. Apa aja pokoknya kita bahas hari ini. Ya, tentang ya Taiwan keadaan sekarang nih kayak gimana. Dan masalah kerjaan juga ya kan. Ya pas di kerjaan kayak gimana. Terus ya apalah semualah. Kalau mau denger ya next nonton, kalau enggak ya skip aja, tapi kalau bisa jangan sih, kita butuh penonton. Iyalah, kalau nggak ada yang nonton sayang kita malam-malam gini bikin podcast ya kan. Udah bikin kopi, udah siapin gitar, udah makanan nih, udah ukulele. Salah ukulele ya. Iya, gua nggak ngerti musik, cuman gua bisa bikin musik. Aduh, mencoklot dulu. Jadi sekarang nih kita berarti kan kerja bareng nih. Sekarang nih udah 2 minggu lebih ya kita nggak pernah ketemu lagi. Salah, kan? hampir 1 bulan udah. Oh iya kah? Iya. 1 bulan, udah gila lama banget ya. 1 bulan gitu. Makanya kita nggak pernah ketemu lagi nih. Dan sekarang dia main-main ke sini, kita mau ngobrol-ngobrol. Gimana sih lu berarti 2 minggu ngapain aja, Pip? Supil yang kemarin, ya, hari ini Apip. Terus ini. Salah. Ini Apip. Ya. Jadi karena lagi ada masa COVID lockdown ini ya kan. Udah lockdown berarti ya? Ya mirip-mirip lah. Mirip-mirip lockdown tapi belum lockdown banget. Nah, karena perusahaan di tempat kita kerja nggak mau ambil resiko, akhirnya para pekerja yang tinggal di luar nggak diperbolehkan untuk masuk. Jadi kita kalau kerjaan berarti bolak-balik tuh. Nah, kita kan bolak-balik tuh harus naik bus, naik MRT dan harus ketemu orang banyak. Jadi kita diliburkan sementara. Takutnya kan kita kan banyak ya mahasiswa kerja itu. Nah, takutnya kita kena COVID nih, salah satu aja perusahaan itu benar-benar tutup total. Hanya parah. Ya, jadi selama masa COVID-19 ini karena enggak kerja ya kan. Jadi ya udah cuma makan, bangun, tidur, makan, tidur udah. Gitu aja. Kalau kata Patricknya mah kita nih butuh istirahat dengan kesibukan kita ini ya. Parah. Kesibukan tidur. Kita ini cuma kesibukan kita nih makan, tidur, bangun, udah makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun, itu aja setiap hari aktivitas. Modal, ngerti modal nggak? Modal. Orang Jakarta ngerti nggak sih ya? Walaupun tinggal besar di Jakarta, asli gua Kudus. Kudus tuh berarti bahasa apa tuh? Jawa. Ngerti modal? Ya. Ya kan teman-teman gua kan banyak. Oh iya, lihat lu juga di sini banyak ketemu kayak gua nih, orang Sunda ya kan? Bisa bahasa Sunda? Nggak bisa. Coba 1 kalimat. Apa? Naon. Haindahar. Apa? Terus apa lagi ya? Naon. Cina. Terus apa lagi? Sama aing udah. Aing gua. Cuma itu ya, aja. Berarti di sini sekarang nih, gua kan orang Sunda nih. Ngomong sama Jakarta jadi gua lu nih. Ya, karena lu kan enggak terbiasa kan ngomong lu gua lu. Tapi ini kedengarnya pantas kan? Gua lu. Panas-panasin aja. Iya, udah namanya temen dia bilang pantas, padahal mungkin dalam hatinya apa sih? Apa sih nih anjing dia ngomong apa? Jelas juga kagak, baru juga kagak. Aduh. Jadi nih kita juga belum tahu nih sampai kapan nih. Kalau kita nggak kerja ya gimana? Kita butuh cuan coy. Iya. Kita enggak kerja ya nggak bisa bayar kampus, mau makan kayak ya mau duit dari mana? Kalau mau minta sama orang tua kan udah nggak mungkin minta gitu, karena kan bener-bener kalau minta ya di sini kan udah lama, terus jadi beban keluarga lagi. Jadi beban keluarga lagi, minta duit lagi ya jauh-jauh. Masa udah hidup dari lahir sampai gede jadi beban orang tua, masa sampai di Taiwan jadi beban orang tua itu jangan ya. Gak ada kemajuan gitu ya. Gak ada kemajuannya. Jadi stop gitu. Cukup sampai di Indonesia aja begitu, sampai ke Taiwan harus mandiri. Di lulus SMK nih udahlah, harus cari kerja, jangan minta duit lagi. Kalau kata yang Lex
ada tuh apa abis lulus SMK Kuta. bukan Gimana? lanjut ambil D3 yang lagunya Iya, ambil D3 aku Office Boy. kuliah. Aku apa sih gimana sih? Ya liatnya? pokoknya lah gitulah. Duit gak pernah minta orang tua. Nah gitu. ya Gitulah intinya. Iya. Yang Lek udah lagu lama kita juga nggak tahu lah. Ini sekarang paling baru yang Lek apa lagunya? yang lebih baru apa ya? Oh, Nggak tahu plastik, sih. berarti plastik. Oh plastik ya. Iya. Plastik Gimana sih iya. liriknya? Plastik. Bukan kita loh. bukan plastik. Ada lagi? Five vibes. Oh, yang pipe. Yang Pipe dia itu yang minuman itu iya, kan pipe ya? Iya. ah. Iya. Itu Minumannya mah dia. berarti lagu endorse lah. Ya endorse Sponsor. brandnya dia kan itu. Itu brand dia emang. Iya. Itu minuman dia berarti. Minuman dia teh itu teh. Kalau lu lihat sekilas kayak minuman alkohol, padahal Iya. itu teh. Itu lu pernah nyobain enggak? Enggak coba, bukan lihat. Oh, itu teh ya. Pantesan setiap dia nge-vlog nih pasti minum kayak gitu terus Iya, ngomong gitu, vibes. ternyata brand Itu dia sendiri. brandnya dia sendiri. Teh, cuma dikemasnya kayak bentuk alkohol, tapi bukan. Berarti bener nih rapper pengusaha nih. Keren sih. Ciu, cinta ini untukmu. Ayo. Huruf C, I, dan U, Cinta ini untukmu. Huruf C, I, dan U. Cinta ini untukmu. Udah. Gak usah banyak-banyak. Ntar Kena copyright. copyright jangan. Yang lain emang jahat, copyrightnya keras. Parah aja parah. Ya namanya juga orang cari duit ya kan. Kalau nggak kayak gitu, yang penting Iya. halal. Sekarang juga musik tuh ada apa kalau di kafe-kafe tuh Apa? eh, Apa? Apa sih namanya? royalti. Royalti. Nah, benar. setiap kafe atau apa yang kita harus membayar royalti. Kecuali ya kita pengamen yang enggak lah ya. Enggak lah, kalau pengamen kan Penghasilan belum kecil. ada hak ciptanya. Kalau lagu-lagu itu stylenya di kayak warung-warung makan juga mungkin kena ya, itu juga ada penghasilannya kan. Iya, mungkin iya. Karena itu mungkin buat nikmati sendiri. Benar. Kalau kita bikin lagu nih, tapi kita bikin lagu nggak laku kan. Karena ya YouTube juga masih kecil kan. Itu masih kecil. Terus yang nonton juga belum banyak ya kan. Nah, tapi kan kata Kemalnya mah apa? Balas dengan karya. Jadi kita yang penting berkarya aja udah. Gimana sih Kemal tuh balas dengan karya katanya. Bukan dengan komentar saja. Iya bener sih. Tapi emang Minum dulu. gue dari tadi minum terus. Aus, Haus. Taiwan lagi panas sih. haredang. Harudang gitu. Haredang. Emang sih ini selain lockdown juga ya, Covid lah gitu. Taiwan sekarang lagi banyak masalah nih. Sebelumnya kan kekeringan tuh kan. Iya. Sempat bikin hujan buatan tuh. Gak tahu Sempat tuh gimana mau caranya bikin tuh. hujan buatan tapi nggak 100%. Terus abis Taiwan kekeringan, nggak lama COVID-nya naik. Ya, Covid naik, terus Covid Covid naik. Kemarin nih mulai kebanjiran nih Taipei nih. Nah, Udah kayak udah- Jakarta. bener. Kalau lagu kan Jakarta kebanjir di sini. Taiwan Taipei keban, Tai- iya, Taipei kebanjiran. Orang-orang pada lockdown. Ya, orang-orang pada lockdown. Iya. Ya, Kita nih kayaknya sih Taiwan lagi dikasih ujian ini. diguncang berbagai masalah. Hmm. Kan sebelumnya juga ada kecelakaan kereta tuh ya kan. Oh iya, benar. Banyak banget sih yang HSR itu itu juga, aduh. banyak banget sih buat Taiwan ini. Hmm. Kita juga musibahnya apa coba? Kita musibahnya nggak kerja. Musibah kita satu, kanker, Iya, kantong kering. Udah, itu Iya. musibah paling besar itu. Iya sih ya. Padahal gaji kita baru aja naik, gaji baru Nah. naik, tiba-tiba das, aduh. Kita bener nih kan Lockdown. kerja nih, gaji ya bukan kecil bukan tapi biasa lah. Biasa cukup lah. Cuman berarti baru sebulan kita nikmatin ya, kita gaji baru tuh bener-bener besar. menikmati gajinya 1 bulan, ya taunya lockdown. Iya, kita udah di situ udah seneng banget optimis. Kita nih duitnya banyak nih gaji kayak gini. Ah. Sebulan kemudian kita ada Covid lagi jadi gak kerja. Anjir gaji gede tapi gak kerja. Ya jadinya tadinya udah berpikir wah banyak duit nih mau ngapain nih. Malah justru gak kerja jadi malah gimana nih putar otak lagi nih. Duit gak ada.
belum lagi asrama ini mau tutup ya kan. Kita harus cari asrama. Takutnya kan cari asrama sendiri nih, kita kan bayar per bulan ya, terus kita nggak kerja, nggak tahu kan kapan nggak kerja, nanti duit kita habis, terus di asrama mau kemana? Mau gembel. Iya, kalau kita udah pindah tapi nggak bisa bayar, misalkan kita keluar dari asrama kampus ya kan, kita nemu kayak semacam rumah atau apartemen kecil-kecilan. Iya, sewaan. Kalau gitu. kita nggak bisa bayar sewa atau harus keluar ya kan. Iya. Tapi emang ada sih jalan lain, kita tetap asrama kampus, cuman beda lokasi ya kan. Nah kalau kita nggak punya duit ya bisa nunggak gitu. Namanya kita juga mahasiswa di sini ya kan. Mahasiswa tunggakan. Iya. Emang kita mahasiswa tunggakan coy? Nggak ada kayaknya nggak nunggak. Semuanya nunggak. Semuanya apa aja nunggak. Tapi ya berarti nggak kerja nih, lu kan kerja nggak sih? Dibilang kangen ya gimana ya? Ya kayak badan gue nih belum terbiasa untuk makan tidur. Kayak harus minimal ya angkat inilah ya, intinya cangpan lah ya kan. Badan kulinya lah nih. Badan kuli gue meronta-ronta gitu, kayak pengen ayo kerja lagi. Tapi emang sih gua kan kerjaan gua nih, gua kangen cuci langsung men, gerakannya iya itu. Jadi suasana kerja juga kita kangen. Yang paling pertama nih dari kerja nih kangen gajiannya itu. Nah, kita nggak gajian masalahnya, karena duit tanggal 10 tuh bener-bener bikin kita kayak kita mikir aduh nih kapan gajian. ya itu hal yang tunggu sekarang nih tanggal 10 ya sama aja gitu. Ya udah, tapi sebenarnya kita nggak apa-apa nggak kerja, nanti digaji. Itu harapan kita semua. Sekolah juga sekolah online sekarang kan. Sekolah online, semua serba online kita Ya. Beli makan pun online. Ya masak gak boleh ya kan. Masak nggak dibolehin, mau nggak mau ya beli. Emang nih kemampuan kita tuh suruh masak ya, kuliah masak, tapi nggak boleh masak. Ya udah berarti nggak bisa masak udah. Boleh masak seminggu sekali doang man. Kalah sama ibu-ibu kan tiap hari tuh Ya. pasti lebih jago tuh. Tiap hari masak, kita seminggu sekali ya kan. Nah, Belajar juga ya, belajar masak seminggu sekali dibanding ibu-ibu tiap hari masak. tapi sih kalau gua yang paling gua kangenin itu bukan cuma kerjanya doang, suasana gue seneng ada, suasana gue harus kesel sama orang ada juga, Suasana emosi itu. suasana yang sering emosi itu aduh, kayak kerja harus ketemu sama orang yang sifatnya bodo amat gitu, langsung jas kasih nih kerjaan lu dah, nih buat lu, tapi dia sendiri nggak mikir apakah gue sanggup. Ya iya sih, namanya kerja harus tanggung jawab, tapi kan semua orang tuh punya apa ya, punya kemampuan dan batas kemampuan masing-masing. Nah, iya benar. Ya kan batas kemampuan orang itu kan bisa dipikirkan pakai logika gitu, kayak Kira-kira ini sanggup kira-kira gak nih orang sanggup gak kerja lagi banyak gini-gini. Dan yang paling malas tuh kalau misalkan just main lempar aja, lempar sana lempar sini. Intinya kerjaan kita bareng-bareng lah, jangan kayak Nah. ngandelin ya kan. Namanya Ini, sini. kerja, gue ya jujur nih gue namanya terjun ke dunia bekerja tuh pas gue SMK. Gue SMK itu kerjanya part time ya kan. Jadi lu SMK udah sambil kerja Iya, gitu ya? tapi ya kerja kecil-kecilan, maksudnya ya kerjanya enggak rutin, paling sebulan 2, 3, 4 kali lah. Oh, Nah, mungkin ngambil hari libur Ya, itu. tapi gue dari SMK itu udah namanya PKL. Gue Iya. PKL itu dari kelas 2 SMK. Salah, dari kelas 1. Lah, Dari kelas kok 1 ada ya? SMK sampai kelas 2. Gue kelas 1 PKL 3 bulan. 3 bulan. Kelas 2 berapa waktu itu ya? 5 tuh 3 bulan gue. Kalau sekolah banyak PKL-nya ya? Karena gue jurusannya itu perhotelan ya kan. Nah, Ah. gue dulu ketika kerja itu selama gue kerja nggak pernah
supervisor gua atau manajer atau senior gua atau rekan gua, mana pernah dia kayak ngasih kerjaan nih, lu ya harus gini nih, lu ya enggak. Kita semua saling berkomunikasi. Kayak misalkan Pip lu misalkan bersihin piring, biar gua yang misalkan nyapu, ngepel atau enggak set up table ya kan. Jadi maksudnya dibagi-bagi gitu kerja sama gitu. Iya. Kalau gua kesusahan langsung dibantu, saling kerja sama. Dan kalau contoh ada pekerjaan yang enggak selesai gitu, itu saling komunikasi. Kita harus saling komunikasi karena dulu supervisor gue bilang kalau kerja nggak pakai kalau miskomunikasi itu pasti bakalan berantakan, hancur, berantakan, chaos pasti. Nah, makanya begitu gua kerja di sini di salah satu perusahaan yang sekarang yang sekarang lagi yang kerja. sekarang gua kerjaan ini, kalau menurut gua rasa kerjasamanya itu agak sedikit kurang. Emang Ya kurang sih, kurang banget malah menurut gua. ya bukan karena apa ya, ya namanya manusia juga nggak bisa disalahin karena ya emang sikonnya nggak memungkinkan ya mungkin ya, karena kan kerjaan lagi banyak banget lagi ini. Cuma ya menurut gua ya harusnya tuh gimana ya, kita saling kerjasama gimana caranya nih pekerjaan bisa selesai. Ya maksudnya Tapi tanpa harus mengorbankan orang gitu. Kalau kerja kalau kayak gitu kan jadinya jatuhnya juga nggak bagus juga. iya benar. Apalagi apa ya, terus salah satu mandor di tempat gua kerja juga, lu tahu kan? Mandor orang sini ya nih. Iya, mandor orang sini juga kayak dia nggak bisa mengontrol para pekerjanya juga kayak. Jadi kita kerja harus harus bisa sana bisa sini, harus ini harus selesai, ini harus bisa. Contoh misalkan gua kerja, misalkan gua perlu bantuan kayak gini, ya mandor cuma ya udah. Jadi intinya walaupun lu butuh orang nih, butuh bantuan ya kan, dia bodo amat nggak ngasih, tapi Nah, dia iya. pas akhir nanya udah apa belum, Tapi kan? dia menuntut untuk orang agar selesai gitu. Menuntut Iya. agar orang selesai. Ya kalau gitu kan namanya kan balik lagi nggak ada kerjasamanya dong. Jadi bukan menyelesaikan Ya kan gimana sih cara orang-orang selesai kan gitu. punya batas kemampuannya sendiri. Kalau misalkan mau caranya kayak gitu, ya dari apa ya? Berarti gue kalau kerja ya udah gue mikirin kerjaan gue nggak peduli sama kerjaan yang lain. Kalau pemikiran gue gitu kan gue salah. Salah lah. Harusnya kan kalau gue kerja ada misalkan teman gue ya satunya butuh bantuan, ya gue pasti harus bantu. Kalau dari awal gue mikirnya yaudah itu kan lu itu kan kerjaan gue lah. kalau kayak gitu, kalau gue dari kayak gitu dari awal pasti kan hasilnya juga nggak akan bagus. Iya benar ya. Gue tuh pengen kalau kerja tuh yang gitu, kerjasamanya tuh ada, tidak saling mengandalkan. Kalau mau misalkan dia bilang ya udah itu tinggalin aja dulu, ya tapi kalau pas gue balik lagi harusnya lu juga bantuin gue dong. Nah itu tinggalin gantian dong. Jadi lu bantuin dia nih, tinggalin kerjaan lu, dia kerjaan selesai, ya lu baik ke kerjaan lu sebenarnya tapi nggak dibantuin dia gitu Nah kan. jadi kalau gitulah mau buat apa? Ya enggak, jadi lu capek sendiri. Gue capek bolak-balik. Gue mendingan kasih gue satu kerjaan dan gue nggak harus musik bantu orang sana bantu sini, gue pasti bakal selesaiin tuh pekerjaan. Sedangkan pekerjaan gue ini ya lu atau nggak gue, kita ini kerja. Ya kalau gue nggak ada lu nggak ada gue, kita buat berdua tuh sekarang kayak agak susah. Bener. Sedangkan kalau dikerjain sendiri itu gimana ya? Sebenarnya bisa, ya gue bilang bisa, tapi gitu. Gue bisa, tapi Satu lama. Iya lama, tapi gue nggak akan peduli sama pekerjaan orang lain. Bisa gue menyelesaikan pekerjaan, tapi gue nggak akan peduli sama pekerjaan orang lain. Bisa aja, tapi kan nggak mungkin lah. Pengennya jangan kayak gitu ya kan? Pengennya nggak kayak gitu, pengen kita saling kerjasama, saling mengerti, jangan maunya di ngertiin terus, balik lagi harus. Padahal kan hubungan sosial itu kan mengerti. jadi berjalan kayak gitu ya. Iya. Kalau gitu kan jadinya ada apa ya, tekanan hati lah, apa sih nih? Karena kan Gua gini. kayak gini.
kalau dibalik posisinya dia mau nggak? Nah itu masalahnya. Kadang nih orang nih berarti dia benci pada diri sendiri. Nih dia ngelakuin ini ke orang nih, tapi orang ngelakuin itu ke dia tuh dia benci gitu. Padahal dia ngelakuin hal itu ke orang lain gitu. Padahal secara nggak langsung dia tuh ngomongin dirinya sendiri. Nah kan? iya, padahal itu sifat dirinya sendiri yang kayak gitu. Nah Padahal tahu dia nggak suka tapi dia lakuin itu ke orang. itu jadi pas semenjak gua kerja di sini tuh rasa care kerjasama Empatinya lah gitu. empati gua agak sedikit berkurang. Gua sebelum kerja di tempat ini, gua sebelumnya kerja di restoran. Gua pertama kali sampai Taiwan gua kerja di restoran Abu-Sabu. Itu kerjasamanya penting banget. Terus yang kedua gua di restoran apa ya gua namanya lupa. Kauci deh kalau nggak salah. Kauci itu apa? Kauci itu kayak restoran Cina dia. Restoran Cina. Ah. Makanan apa? Ya makanan Cina. Tapi pas itu gua kalau yang di Sabu-Sabu gua kerja di dapur, pas di restoran Cina ini gua kerja jadi waiters. Nah, jadi gitu. Harusnya tuh kita saling kerja sama. Iya, padahal ya bener-bener saling membutuhkan sih kan namanya kerja kan. Cuma ya mau gimana lagi? Terkendala umur mungkin ya. Karena kita masih muda, ya jadi ya akan kalah terus. Omongan juga. Menurut gue gitu sih, mereka lebih memandang lu tuh lebih muda dari gue lah, misalkan ya udah kita tuh nggak bisa kayak ngasih saran kah, pokoknya nggak bisa ngelawan lah intinya ya. Ini nih nggak baik nih, harusnya kayak ini harus gini, tetap aja kita nggak didengar ya kan ya. Gitu sih intinya. Terus kayak apa ya, kayak apa, kita kayak apa ya, kayak misalkan kerja tuh kadang-kadang tuh posisi gue kayak di tengah-tengah gitu. Iya benar. Gue harus bantuin ini apa bantuin ini. Kalau gue bantuin ini, gue nggak enak sama dia. Gue bantuin sini, gue nggak enak sama dia. Itu kalau misalkan gue menghilangkan rasa gak enak gue, berarti gue menghilangkan rasa empati gue. Gue bakalan udah amat dia mah, gue sini aja Rasa bodoh amat yang berlebihan kayak gitu ya, membuat hancur sih menurut gue. Iya. Jadi sih itu sih suka dukanya menurut gue kerja di tempat yang ini. Iya. Ya mungkin karena kebanyakan orang Indo juga kali ya namanya. Jadinya kayak kalau misalnya gue nih sama orang Taiwan nih, ya gue lebih rasa nggak enaknya kan lebih nih. Gak enak nih gue sebagai nunjukin orang Indo ya kan. Kebanyakan kayak gitu sih. Mungkin karena sesama Indo, ya bodo amat orang Indo. Menurut gue di sini kayak gitu sih. Kayak kalau misalnya orang Taiwan nih, yang gak enak lah kita dilihat sama orang Taiwan misal kayak gini. Belum lagi saling menilai ya kan. Mungkin sih itu. Kerjaan. Berarti lu udah 3 tempat kerjaan di sini ya? Iya. Paling lama di mana? Di sini berarti ya? Iya. Karena gajinya oke. Iya, karena gajinya lumayan gede sih dari sebelumnya ya kan. Gua juga di sini berarti udah 3 kali nih. Satu kan sama nih Sabu-Sabu. Kedua tuh gua di restoran Korea. Cuman nggak lama sih, seminggu kalau nggak salah. Gua dipecat. Lo belum pernah kan ngerasain pecat di sini? Gua pecat itu juga bukan berkesalahan gua sih. Gua kan berdua nih sama temen gua nih. Emang sih gua kan tahan kepotong nih. Jadi otomatis gua pulang ya kan. Besoknya gua nggak kerja terus besoknya gue kerja nih, cuman kan belum sembuh. Gue tuh opening ya kan, motong-motong gitu lah. Restoran Korea kan kayak banyak sayuran gitu kan. Nah gue motong-motong sayuran, telat openingnya, dimarahin terus ya ada gimana, gue emang lagi sakit gak bisa cepet ya kan motongnya. Terus dibantu lah sama temen gue tuh, temen gue bantu, tetap dimarahin. Temen gue kan udah selesai padahal dia nih ngebantuin gue, dimarahin dia. Pas dimarahin dia emosi kayak ngebanting sayurannya gitu lah. Apa sih santai kayak apa gitu, lagian belum ada pelanggan gitu loh, emang sepi sih. Tapi dia gak terima, apaan katanya banting-banting di bosnya nih. Gue kerja langsung sama bosnya sih. Ya restorannya belum gede gitu. Di situ berantem lah, apalah punya berantem sama LPK kan ujung-ujungnya. Gimana ya udah dikeluarin. Tapi lucunya nih, kita udah dipecat, kita nggak boleh pulang, kita harus sampai closing di situ. Ya udah kita pulang lah, namanya dipecat ya emosi ya kan. Iya. Ya udah berarti udah dipecat, ya udah ini malah tapi kalian jangan pulang.
namanya dipecat ya udah pulang aja. Iya, ini jangan pulang nanti sampai closing gitu. Gila, posisi udah dipecat kita harus kerja gimana rasanya tuh. Terus lu pulang nggak? Enggak, bener-bener ya hanya juga mohon-mohon ke gue, jangan pulang lah. Padahal ya kalau gue pulang juga masalahnya apa sih? Lagian udah nggak ada urusan ya kan. Kalau gaji mereka nanti nggak bayar itu pelanggaran loh. Tapi tetap kita ya gimana lagi, ya udahlah kita sampai closing. Kan lucu ya. Jadi dari masih ada amarah-amarah tuh kan, anjingnya udah pada ribut-ribut gitu, kita masih kerja bareng, ada pelanggan kan jadinya nggak ngomong sama bos, nggak ngomong, kerjain closing udah bye. Jadi pas lu closing kan bos lu nggak ngomong apa-apa juga? Enggak, bener-bener masih marah itu sampai closingan. Menurut gue ya kalau gini sih, mereka mencat gue tapi masih butuh. Bahkan nih sehari sesudahnya nih mereka nelpon lagi, kalian balik lagi dong kerja karena butuh. Ya kita sebagai ini ya, apaan gue udah diperlakuin kayak gitu loh, udah dipecat terus omongannya gak enak, sampai lebih ke ada ancaman gitu loh. Kayak lu gini nih, lu tuh di negeri gua lah katanya. Gua bisa aja ngomong ke kampus lu, lu dikeluarin katanya. Gini lah kita kalau karena kan posisinya kita kan pendatang. Ini bukan negara kita ya kan. Jadi ya namanya sikap rasis, diskriminasi itu pasti ada sih. Walaupun secara nggak langsung ataupun ya mungkin nggak terang-terangan ya, dan halnya kecil ya kan ya, tapi itu pasti akan mungkin bisa aja dari sisi gaji itu banyak diskriminasi sini tuh, kayak ngebedain nih, tapi udah jelas sih ngebedain orang sini gajinya segini, kita gaji segini, kerjaannya kayak gini, orang sini kita kerjanya kayak gini, emang sih ada kayak gitu. Nah itu kan udah gak enak banget, kita suruh baik lagi, bayangin gimana kita udah gituin baik lagi kan cringe banget. Kerja lagi ya nggak mau lah, anjir banget kan. Kecuali waktu itu kita keluar kerjaannya baik-baik. Ini jelas-jelas dipecat dan banyak loh omongan nggak enaknya, banyak banget itu, marah-marahnya berlebihan loh gua, terlalu. Ya udahlah gua keluar udah nggak apa-apa, banyak banget tapi nggak boleh keluar, minta kerja lagi ya, aneh aja menurut gua. Nyesel ya sekarang lo nyesel kan Abu yang like lagi ya. Taiwan ya, gue sih berdoa semoga pandemi ini berakhir, pandemi ini cepat selesai lah. Bener-bener kita kalau terlalu lama nggak bisa bayangin sih gimana ya, maksudnya ya bayanginnya kita nggak ada penghasilan ya, terus kita banyak kebutuhan lah kayak bayar kampus, bayar asrama, makan, ya gimana gitu kan. Kuota juga. Iya, kuota butuh banget nih buat upload. aduh mama, aduh. Pada TikTok coba ya, gitu sih. Iya. Sekarang TikTok juga lagi hits sih. Iya, tapi lagi rame. Tapi gue nggak bisa bermain TikTok. Sama sih gue juga. Dan ngerti gue kayak aneh aja, kayak orang-orang tuh gampang banget ya TikTok. Ya banyak penonton, apalagi viral apa sih kayak gampang kalau banget. Cewek kan kalau viral gampang, cowok itu susah. Jadi TikTok nih syaratnya mungkin satu good looking, good looking mungkin ngelakuin hal-hal yang aneh lah, konyol, yang senonoh lah, nyeleneh, baru viral naik. Drama ya kan, tapi kalau drama juga orang-orang nggak terkenal ya drama juga nggak ngaruh banget kan. Manis semua ini Pip. Iya, permen manis ya kan. Emang kita kan udah banyak melalui yang pahit, sekarang kita yang manis-manis aja dulu. Nikmati yang manis-manis. Nikmatin dulu. Tapi nggak perlu manis, yang penting setia. Ya, betul. Apa itu? Nggak perlu manis, yang penting setia. Nah iya nih, kayak lo. Kenapa gue? Gimana rasanya
Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Bukan ditinggal. Iya iya. Apa itu namanya? Apa ya? Namanya bukan ditinggal, cuma apa sih? Bukan. Kalau definisi ditinggal kan berarti udah putus gitu ya definisinya. Tapi ditinggal. ditinggal pergi aja sih. Ditinggal pulang kampung lah. Iya. Iya, jadi maksudnya jadi LDR lah. Iya. Maksudnya gua juga bukan tinggal gini, maksudnya ditinggalin nih. Mereka kan ya saya berdua nih kemana-mana berdua. Sekarang sendiri udah berapa lama nih? Udah lama berarti ya? Hampir 2 bulan kali. Masa 2 bulan? Iya. Udah lama lah. Ya kan hampir lah. Paling Iya juga iya, itu kan 2 bulan lah. iya bener 2 bulan ya. Cuma tinggal 2 bulan. Kan biasanya nih lu, aduh gimana ya gua bilangnya ya. Lu kan berdua terus nih kemana-mana nih. Kerja bareng ya kan. Iya. Makanya mungkin sekolah aja berbeda ya kan. Iya. Sekarang berarti lu sendirian. Paling cuma chatting-chattingan ya kan. Iya, cuma ya chattingan, video call, Ya pokoknya virtual lah. virtual, pacaran Virtual. Udah kayak plankton. Iya bener juga. Iya lu Gua dulu kayak pacaran sama si siapa? Eren ya? Karen tak iya. Dulu kan lu ngetawain plankton, sekarang lu kayak plankton. Ya habis mau bagaimana lagi? Emang Ya itu ya dia juga kayak gimana sih